Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa namariqu masfufah. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan kepada penduduk surga itu bantal yang kecil-kecil dan banyak. Itu diantara kenikmatan surga. Kemudian di dalam surga itu kita akan susah senang terus, dan mata belum pernah memandang keindahannya, dan telinga belum pernah terbersit mendengarkannya. Kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Semua salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Kalau di sholawat itu kan salatullah, kalau menurut ilmu tajwid boleh nggak? Nggak boleh ya, bahkan haram. Harusnya kan salatullah. Tapi kalau sholawat itu boleh dilama-lamain, supaya ya, soalnya enak sih kalau sholawat ya, tidak sesuai tajwid atau mad. Kalau sholawat itu tidak apa-apa. Ya pokoknya di luar sholat lah intinya. Kalau sholawat itu boleh. Ya karena ngerang enak. Yang saya hormati Alvin, Ijang, dan Lutfi, dan malaikat-malaikat dengan tidak terlihat. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul lagi. Alhamdulillah Rabbil alamin. Oke, hari ini kita akan bicara tentang 9 kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Yang pertama, ini berhubungan di dalam sholat, dan ada yang berhubungan di luar sholat. Yang pertama, alasan seseorang itu boleh tidak sholat. Yang pertama, lupa. Contohnya waktu maghrib ada tamu, kita sibuk menghormati tamu sampai lupa waktu maghribnya ketinggalan, akhirnya tidak sholat maghrib, maka itu boleh tidak sholat maghrib karena lupa, tapi tetap wajib qada. Yang kedua, tidur. Tidak ada kewajiban bagi seseorang yang tertidur, tapi tetap wajib qada. Ketika kebanyakan, misal Ijang tidur waktu waktu sore, diingatkan sama Alvin, Jang bangun. Terus Ijangnya tidur lagi, Alvinnya sudah mengingatkan, sudah lepas kewajiban, Ijang tidur lagi dan tidak melaksanakan sholat, maka Ijang dosa. Itu masalahnya apa? Yang ketiga, apalagi yang boleh seseorang
ketika apa sih orang tidak boleh Awal. seorang boleh tidak melakukan sholat wajib? Yang ketiga karena kemanusiaan. Contoh, Oke. Alvin, orang tuanya Mang Nasir sakit. Lu haji sih, lu haji ada sakit. Ya enggak sih, ini contoh kemanusiaan. Ya, siap. Waktu zuhur, Alvin udah masuk waktu zuhur. Alvin belum sholat. Terus Mang Nasir sakit parah. Kalau tidak diurusin bisa game over, bisa meninggal. Stay. Jadi karena demi kemanusiaan, Alvin mengurusi Mang Nasir sampai waktu asar. Karena kayak kakaknya. Hah, yang misal ini Ya, Alvin bisa. sendiri. Iya. Jadi Alvin boleh tidak melaksanakan sholat zuhur karena kemanusiaan. Tapi tetap wajib diqodho. Paham ya? Ya nggak sholat. Iya. Ya enggak, soalnya kan demi kemanusiaan. Waktu zuhurnya, Kan sengaja. oh, Sengaja. ya kan ngurus bapak. Oh iya. Mau bapaknya meninggal. Ya itu. Manusiawi. Itu yang ketiga. Kemudian 4. yang keempat, kemurahan Allah Subhanahu wa taala dipaksa. Contoh, ini di luar sholat ya. Ijang disuruh memperkosa cewek. Oh, Lutfi. Ijang dulu. Lutfi disuruh memperkosa cewek. Kalau enggak diperkosa, banyak teman-temannya mau nembak Lutfi sehingga Lutfi diancam mati. Maka Lutfi boleh memperkosa cewek. Boleh. Ya karena dipaksa sih. Kalau enggak game over, meninggal. Terus contoh Ijang dipaksa mabok sama teman-temannya. Ijangnya enggak bisa. Enggak. Tapi dipaksa. Tapi Ijang tidak berkuasa. Maka Ijangnya nyekat botol teler. Boleh. Ada. Bakal senang sih Kang. Hah? Bakal senang. Siapanya? Misal dipaksa aja, dicoba enak. Ya itu nggak boleh, tapi kan dipaksa. Nah. Iya, riben. Apa? Riben udah kume. Dipaksa kayak? Iya. Ya nggak apa-apa. Cuma, soalnya kan Ijang nggak berkuasa. Terus kesenangan riben Kang. Ya kalau gumbrusnya mana nggak boleh. Enggak boleh, Jang. Waktu itu aja yang dibolehkan, waktu di cekokin ya, cekokin. Tapi dah. pas nyoba nih misal minumannya enak lah. Iya. Terus senang lah. Riben. Ya itu nggak boleh. Oli Opo? dosa. Iya. Tapi paham ya? Ah, Dipaksa. Terus luput. lupa. Ini di luar sholat lagi. Misalnya Lutfi memanah. Kalau memanah wajib pakai bismillah ya? Apa enggak? Memanah elang. Ya Jam, wajib pakai bismillah enggak? Wajib deh. Ya misalnya wajib ya. Ya wajib. Tembak. Terus ada Alvin lagi mau anjok ke kali. Kepana Alvinnya meninggal. Maka Lutfi tidak dosa. Yang memanah nggak dosa. Soalnya tidak sengaja. Terus yang keenam, kemurahan Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Ini di dalam sholat lagi. Di dalam sholat ada 3 perkara yang dibolehkan bergerak di dalam sholat. Yang pertama mata, terus yang kedua alat kelamin, yang ketiga Kuping. mulut. Mata, mulut, alat kelamin. Terus yang kesembilan, kemurahan Allah adalah tidak tahu. Contoh, waktu sholat di baju kita ada darah, tapi kita tidak tahu. Darah kan najis, di bawah sholat aslinya tidak sah. Karena kita tidak tahu, maka tidak apa-apa. Sehingga Kalau ragu bagi bilangin. ya kan ini nggak tahu. Ya kan anak simpai tahu.
yang misalnya nggak tahu lah intinya. Paham ya? Paham? Ah. Apa kebanyakan? Kurang banyak. Kurang banyak. Waduh. Kebanyakan. Yang terakhir adalah apa? Nggak tahu. Yang terakhir, ketika kita melihat seseorang sedang nazar atau ketika kita melihat seseorang sedang sakaratul maut, ingat bahwa kita akan mengalami sakaratul maut. Ketika kita melihat seseorang dimandikan, ketika kita melihat seseorang meninggal, ingat bahwa kita akan meninggal dunia. Kemudian ketika kita melihat seseorang dimandikan, ingat suatu saat kita akan dimandikan. Dan ketika kita melihat seseorang dikafani, dibungkus dengan kain kafan, ingat bahwa kita akan dibungkus dengan kain kafan. Dan ketika seseorang diantarkan oleh pundak sahabat-sahabatnya atau dibawa oleh burung batang yang dipanggul oleh sahabat-sahabat, ingat bahwa kita akan mengalami digotong oleh sahabat-sahabat kita atau pundak sahabat-sahabat kita. Dan ketika kita disolatkan, ingat bahwa kita akan disolatkan. Dan ketika kita masuk ke dalam kubur, ingat bahwa kita akan masuk ke dalam kubur dan didoakan oleh banyak orang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Hadza min fadli Rabbi, ya Allah, semua ini adalah karunia dari Engkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.